teman-teman kita yang dari Tuntungan juga sudah hadir, ada beberapa yang mewakili, ada juga supporter-supporter yang memang lagi di jalan nih. Mudah-mudahan bisa sampai tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Di sini juga selamat datang kami sampaikan kepada legend Bang Iwan Karo-Karo. Bang Iwan Karo-Karo sudah hadir di tempat ini. Selamat datang Bang Joshua Bantakrina. Ada juga Bang Gunung Ginting, ini pemain timnas tahun 90-an. Nah, kebetulan juga Bang Gunung Ginting hadir di sini. Selamat datang Bang. Betul dua Bang. Kemudian ada juga di sini dari pihak kepolisian yang kita undang hadir supaya kedepannya nanti lebih teratur lagi kita di lapangan, lebih terjamin keamanan kita di lapangan. Ada Bang Desman Tarigan. Bang Desman Tarigan, selamat datang Bang. Jua-jua Bang. Kemudian tamu yang kami banggakan, ini ada rekan-rekan dari Smack Hooligan, ada ketua umumnya hadir juga Bang. Kami tepuk tangan dulu. Kemarin Bang Lau hubungi saya, berapa orang yang bisa hadir Bang? Jadi kalau tempat memungkinkan bisa penuh nih. Jadi kita bilang Bang, mohon maaf Bang, ini tempatnya terbatas. Ya kalau bisa maksimal 15 orang Bang. Ternyata teman-teman Smack Hooligan sudah hadir di sini. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman Smack Hooligan. Dan juga ada Bang Setia Pandia yang hadir di sini. Nah, Bang Setia Pandia kemarin sudah sampaikan ke kita akan kita liput dan kita akan masukkan ke stasiun televisi Republik Indonesia. Terima kasih buat Bang Setia Pandia. Dan acara ini nanti kita mau buat sesinya seperti tanya jawab juga. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Dan ini akan kita buat live streaming dari Facebooknya Karomania Official. Nanti kita share juga supaya teman-teman yang tidak bisa hadir bisa ikut bergabung. Tanpa membuang-buang waktu, di sini kami panggilkan dulu Bang Iwa Brahmana. Bang Iwa Brahmana salah satu juga pengusaha yang juga aktif juga di Kini Karon. Bang Iwa Brahmana, Bang. Sebelum kita mulai kita cakap-cakap dulu Bang. Nah, silakan Bang, sini Bang. Di atas. Ya, oke. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Joshua Bantakrina Horas. Ya, terima kasih buat kehadiran rekan-rekan sekalian semua di sini, abang-abang kami, senior-senior dan legend semua yang hadir di sini, dan rekan-rekan kami Smack Hooligan. Salam Sadaroha. Iya, terima kasih buat kehadirannya. Ya, mohon maaf ya supporter dari Kario United namanya masih bayi Bang ya, istilahnya. Kalau abang kan sudah ada jenggotnya, kalau kami berjalan pun belum bisa gitu Bang ya. Jadi nanti mohon dituntun lah gimana kira-kira supaya bisa nanti, kalaupun nanti ada tandang sama sesama Kario United dengan PSMS, sebelah-sebelahan kita gol PSMS dipeluk Kario United, gol Kario United dipeluk sama PSMS gitu ya kan Bang. Karena gimana, Kario United pun kayaknya lahir dari PSMS juga kayaknya kan gitu. Oke. Terus nanti di sini ada beberapa narasumber yang hadir, seperti pemain nasional kita, legend Bang Iwan Karo-Karo, Bang Gunung Ginting. Terus nanti salah satu rekan kita dari Bang Lawrence juga nanti duduk di sini, gitu ya. Terus Bang Desmond Tarigan, jadi Kaops Poldasu. Ya, dia nanti kita nanti akan tanya jawab kepada beliau. Bang, gimana kira-kira kalau iring-iringan 1000 orang Bang, izinnya gimana atau panduannya gimana gitu kan? Kita bisa minta tanya. Terus nanti acara kita ini ya kita terima kasih juga kepada Bang Pandia, karena berkat beliau juga acara kita ini juga nanti diliput di TVRI. Ya bukan masalah itu sih. Kopdar ini kami adakan supaya menstimulasi bagaimana kelak supporter Kario United ini bisa seperti PSMS. Gitu, supporter Smack Hooligan. Maksudnya bukan menyaingi anunya ya, apa namanya, menyaingi spiritnya, bukan. Tetapi menambah solidaritas dan silaturahmi. Kepingin juga seperti kayak derby Manchester United dengan Manchester City gitu ya kan. Jadi sebelah-sebelahan. Jadi
kalau misalnya nggak PSMS nanti yang juara Liga 1, Karo United kan gitu. Amin. Amin. Baik, ya tanpa berbasa-basi kira-kira Bang gimana? Kita undang aja Bang. Kita undang aja nanti ada tanya jawab, nanti juga saya pandu. Kami persilakan Bang Iwan Karo-Karo ke depan Bang, silakan duduk. Bang Gunung Ginting. Ya ini Bang Iwan Karo-Karo. Saya masih kecil sekali itu. Apa namanya? Komentator ngomong Iwan Karo-Karo sekali lagi, kucek kiri kanan Iwan Karo-Karo. Ternyata baru ini saya lihat orangnya. Namanya saya kenal, Bang Gunung Ginting, silakan Bang. Ya abang-abang kita ini adalah pemain timnas. Bang Desmond tadi kan, silakan Bang. Ke depan, tepuk tangan buat para narasumber kita ini, abang-abang kita. Bang Lawrence, silakan Bang. Mewakili Smack Hooligan, tepuk tangan buat abang kita. Yang kalau tidak kita stop, mungkin pasar baru ini penuh. Ya jangan ya, jangan dipanggil dulu, pasar baru nanti penuh gawat. Oke, terima kasih Bang, abang sekalian buat waktunya. Jadi sambil duduk ya Bang ya. Ini judulnya kan Kopdar Bang. Ya, tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Iwa Brahmana Bang, nama lengkapnya Nato Daraja Iwa Brahmana. Sama dengan rekan-rekan di sini mengadakan kegiatan Kopdar Akbar Karomania Indonesia. Jadi tujuan dari Kopdar ini kami adakan sebenarnya untuk menstimulasi para Karomania, artinya Karo United fans, supaya semakin sering silaturahmi, supaya juga percaya diri. Supaya percaya diri itu gimana? Ya gandenglah bapaknya, seperti misalnya Smack Hooligan gitu kan. Kalau sendirian anak kan nggak pede, kalau nggak digandeng sama bapaknya kan gitu kan. Nah, jadi nanti tanya jawab gimana kok bisa rekan-rekan Smack Hooligan ini bisa solid seperti sekarang ini. Kemudian tanya sama Bang Iwan sama Bang Guntur, gimana sih rasanya atau pengalaman abang ketika memiliki fans yang akhirnya punya harapan banyak, kemudian bisa di drive gitu ya, diajak untuk berkumpul dalam satu silaturahmi gitu. Atau mungkin ada masukan-masukan buat Karomania gitu ya kan Bang. Karena seiring dengan prestasi Karo United juga fans dari Karomania pasti akan berkembang gitu. Mungkin abang punya masukan, cerita pengalaman juga boleh. Kemudian nanti ke Bang Desmond sebagai Poldasu ya, ada titik terang juga kan Bang, jangan mentang-mentang kami rame, kami pikir kami bisa melanggar sana sini kan gitu kan Bang. Tahu-tahu masuk dinding dingin kan gitu. Mungkin bisa Abang jelaskan kan gitu kan. Artinya semangat sih semangat, kumpul sih kumpul, cuman ada aturan yang harus dipenuhi kan gitu-gitu kira-kira kan. Kadang-kadang kan kalau udah kumpul rame-rame ini kan nggak sadar kita kayaknya bisa semua. Kita kalau bahasa karena kita kertas zagona gitu kira-kira kan gitu. Padahal ada aturan yang harus diikuti. Oke, mungkin ada yang belum kenal ya. Ini Bang Iwan Karo-Karo. Ya, pemain nasional PSSI kita. Era tahun berapa Bang? Iya, tahun 90-an. Ya, Bang Gunung Ginting. Abang kira-kira tahun berapa Bang? Iya. Kami sama, tahun 90-an juga ya, 90-an. Oke, ini Bang Desmond pernah main bola nggak Bang? Jangan-jangan Bang pemain bola seperti Ya, saya dulu main bola, senang main bola, tapi bola di kampung. gitu ya Bang ya. Bolanya di kampung, sekolahnya di kepolisian gitu Ya. Bang. Oke, siap. Bang Lawrence, gimana Bang? Pengalamannya ada nggak pengalaman bola atau gimana? Pengalaman bola nggak ada, Nggak ada Bang ya? cuma cinta sama PSSI. Oke, siap. Oke, tepuk tangan dulu buat narasumber kita semua. Ya, pertama-tama kayaknya kita bicara dulu dengan legend kita ya, Bang Iwan Karo-Karo sama Bang Gunung Ginting. Ini kan momentum nih Bang, ya kan? Kalau dulu di Sumatera Utara ini kan terkenal tuh Medan Jaya, PSMS, gitu ya. Terus tahu-tahu vakum lama, ada klub baru nih Bang, ya kan? Karo United yang pendiriannya pun waktu itu harap-harap cemas, gitu. Harap cemas. Tapi apa boleh buat lah. Berbagai pandangan, apa segala macam, kayaknya dengan bola kita bisa bersatu. Gitu. Akhirnya tahu seperti sekarang ini, gitu Bang. Jadi
menurut pengalaman abang nih selama jadi pemain bola, membuat abang semangat bisa generasi berikutnya untuk kita bisa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan Kopi Darat Karomania. Iya. Jadi ini suatu penghargaan pada saya dan saya merasa ini sejarah bagi Karo ya. Sekian lama sudah menunggu, inilah saatnya muncul Karo khusus sepak bola. Jadi ini suatu kejutan juga. Mereka ini sekarang sudah satu level dengan PSMS dan PSPS. Jadi sejarah barulah di sepak bolaan di tanah Karo. Kalau untuk supporter, saya rasa marilah kita warga Karo yang di seluruh Indonesia ini ada, mari sama-sama kita dukung ini Karo. Jangan hanya Karo itu dulu tawarannya jeruk. Sekarang udah ada Karomania. Siap. Ya kan? Nah, jadi mari kita dukung Karo ini, semoga kedepannya lebih baik lagi. Kalau bisa naik lagi ke level yang lebih tinggi ke Liga 1. Itu harapan kita semuanya. Oke bang, ya terima kasih buat Bang Iwan Karo. Bang, abang gimana bang? Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama saya berterima kasih untuk undangan dari Kopi Darat ini, dari PAN Karo United. Jadi saya sedikit istilahnya menceritakan dari segi teknis, ini adalah supporter ya. Jadi, ini adalah pemain yang ke-12 kalau saya bilang itu untuk tim sepak bola. Jadi pengalaman saya yang pernah istilahnya bermain di bola ini sangat besar sekali perannya ya, karena supporter ini bisa membangkitkan ya pemain ke-12 ini terhadap semangat ya, tanpa ada lelah. Kalau sudah ada supporter luar biasa ngeri ini untuk supporter. Jadi saya berharap untuk supporter dari Karo United ya, untuk ayo kita rame-rame mengkoordinir ya untuk mendukung ya fanatisme untuk Karo United, dan saya berharap ya supporter ini boleh ya istilahnya yang sangat menggebu ya, tapi jangan istilahnya anarkis ya, ada batas-batas, ada aturan. Nah, saya juga mengucapkan selamat kedatangan dari SMED PSMS Medan ya. Nah, ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Jadi kita boleh istilahnya saling mendukung tim kita ya, tapi sebatas istilahnya olahraga ya, jangan anarkis. Jadi kita sama-sama dari Sumatera ya, nah kita dukung memang tim kita ya, tapi kita tetap dalam batas-batas yang sportivitas ya, jangan menghalalkan segala cara. Nah, karena di sepak bola ini adalah sangat istilahnya tinggi sekali Intensi ya, tensi ya. Jadi saya juga Karo United bisa berbicara banyak lah untuk di Liga 2 ini. Harapan saya juga bisa mengikuti liga yang lebih besar lagi untuk di nasional yang Liga 1 ya. Terima kasih, begini aja. Oke, terima kasih Bang Iwan Karo sama Bang Gunung Binting. Ya, jadi dari Bang Iwan Karo mengatakan bahwa ini adalah momentum, ya, momentum bagaimana sebuah klub bola yang selama ini agak sedikit tertinggal Bang ya, bisa dibilang kalau dari Kabupaten Karo atau Tanah Karo kayaknya klub bolanya sudah mulai
sebelum Karo United ini kayaknya nggak ada ya bang ya. Nggak ada yang... Jadi momentum bang ya. Jadi momentum ini digunakan kiranya digunakan dengan positif dengan baik untuk semakin menunjang sportivitas seperti yang dikatakan oleh Bang Gunung Ginting. Kemudian kiranya fans-fans ini juga mengerti bahwa fans itu merupakan pemain ke-12 kata Bang Gunung Ginting. Pemain ke-12 itu kayaknya kawan-kawan kita dari Smack Hooligan itu udah ngerti benar ya rasanya bagaimana pemain ke-12 ini. Yang pemain 11 ini berkeringat, mereka juga berkeringat bang. Capek juga tuh, makanya habis dukung itu 2 kali 45 menit pulang-pulang kayaknya harus kusut juga kayaknya Bang Lawrence ya. Nanti kita sama Bang Lawrence kira-kira. Jadi seturut dengan seperti yang dikatakan oleh Bang Iwan Karawar ini Bang Lawrence sama Bang Gunung Ginting. Jadi betapa pentingnya fans dan betapa pentingnya mendukung sportivitas, kemudian mendukung momentum bahwa bola ini bisa menjadi animo yang tensi tinggi. Kalau tidak diarahkan ke positif bisa menjadi lain arahnya. Ini sekarang gimana Bang menurut pengalaman dari kawan-kawan di Smack Hooligan? Bagaimana ini Bang rasanya atau memanage menjadi pemain ke-12 ini Bang? Soalnya kan kadang-kadang kalau udah tensi tinggi Bang ya, itu kan susah ngatur ya. Semangatnya terlalu menggebu-gebu gitu ya. Atau kadang-kadang terlalu sedih karena kalah gitu kan ya. Itu ada nggak Bang tips-tips khusus yang biasanya dilakukan oleh kawan-kawan di Smack sendiri supaya bisa melatih para fans itu cerdas gitu Bang? Tapi solidaritasnya tetap tinggi gitu. Gimana Bang? Ya, terima kasih atas pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini atas undangan dari saudara-saudara kami Aromania Indonesia. Di sini saya juga hadir dan membawa itu hadir ada sekretaris umum saya Bani Gultung. Iya, Bang Bani. Ini Panglima Aksi Rikman dan Ical. Iya, oke. Dan ini Jerry Simamora, bidang keagamaan kita. Oke, Jerry Simamora. Humas kita ada Panji dan Nur Imam Pepeng. Oke, siap. Di sebelah juga kita. Wakil Sekretaris Umum Ardo Panggabean. Dan juga kita membawa tim penertiban dan keamanan kita atau steward Tribun Papahan. Iya, oke. Kita juga tim apa tadi? keamanan. Oh, keamanan Bang. Keamanan kita dan juga tim kreatif kita ada di belakang sana. Tim kreatif. Tim kreatif yang di belakang. Diri. Smack Hooligan. Tim kreatif. Oke, tepuk tangan buat tim kreatif Smack Hooligan. Dan juga Smackgirl kita. Ada Smackgirl. Ada ya? Smackgirlnya diri. Berdiri Smackgirl. Smackgirl. Nah. Ya, lihatnya dong Smackgirl. Dan juga di sini kebetulan hadir penasihat kami di Smack Hooligan dulunya buat Abang Demon Ginting Bang. Izin Bang. Oh iya. Ya. Iya, tepuk tangan buat penasihat. Jadi ada 2 orang kita suku Karo di Smack Hooligan sebagai penasihat. Satu Bang Demon Ginting dan satu lagi John Henry Tarigan. Oh iya. Bang Tarigan, Bang Demon Tarigan dan Tarigan. ya dua pula Tarigan Bang. Jadi terima kasih atas hadiran dan para senior dan legend-legend kami, abang-abang kami yang ada di sana, dan juga mantan pemain PSMS dulu yang Adit Rastra. Dun, mana tuh? Mana orang ini? Kami di Smack Hooligan ini berdiri pada tanggal 30 September 2003. Ya. Kita ada 8 orang pendiri. Pendiri 8 orang. Yang pertama Kondisi Putra Lubis, 2 Agam Herawan, 3 Didi Surya Bakti, 4 Gusti Mutakin Nasibuan, 5 Marudin Simbolon, 6 almarhum Abonar Nasibuan atau dikenal Wak Labu, 7 Fahroji, dan 8 saya sendiri Lawrence Morangkir. Dan saya juga sebagai pendiri Smack. Oke. Nah, di Smack ini kita ada 8 orang ini. Awal kita berbentuk ini kita tidak punya apa-apa, hanya modal kawan, duitmu kita gabungkan, kita jadikan satu. Jadi dulu kita belum memiliki uang untuk beli baju, cetak spanduk dan sebagainya. Kita yang siapa pakai baju, yang punya baju hijau di rumah, ayo bawa.
kita spidol bacaan smack dan PSMS. Oh, sampai gitu Bang ya? Begitu dia Bang. Dan juga kita pakai beli ikat kepala cuma 1 kali 2 meter, kita gunting segini hanya untuk ikat kepala. Itu pakai cat minyak, hanya memiliki pakai, kita kasih malnya, kita kasih itu filter rokok untuk puasnya. Jadi ada bacaan smack, ada bacaan PSMS. Jadi kita bagi-bagi. Nah untuk baju, dulu ada baju salah satu partai kebetulan dia warna hijau. Jadi kita balik aja. Gak ada duit untuk beli baju kan. Itu kita cek juga, kita spidol juga. Nah untuk spanduk kita beli 2 kali 4, 2 kali 3, 1,5 kali 3. Kita tuh pakai cat air aja, cat tembok. Jadi sekali pakai pecah, mau main cat lagi, digambar sendiri. Belum ada kita cetak-cetak. Nah, baju juga kita sedikit ada pemasukan dari kawan-kawan kita kumpul, kita cetak baju yang sarintela kata orang. Itu 7.500 kita beli, kita jual. Nah, di kegiatan smack ini lumayan dan kewajiban untuk kegiatan dan program kita itu ada tahunan. Kita melaksanakan Rutin tiap tahun. tiap tahun rutin. Di bidang keagamaan itu kita berbagi takjil dalam 1 minggu sampai 10 hari. Minggu sampai 10 hari. Iya, di 21 kecamatan Kota Medan dan juga yang ada di luar Medan juga kita perintahkan buat kegiatan itu. Melaksanakan kurban, kita berkurban. Iya. Kita berkurban, melaksanakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, perayaan Natal, dan sahur bersama anak-anak adik-adik kita yang anak yatim atau piatu di panti asuhan. Untuk kegiatan selanjutnya kita melaksanakan malam katrapan, itu wajib kita laksanakan. Dan juga dengan ada beberapa basis tahun 2019 dan 2020 kita melaksanakan tes urin. Tes urin itu khusus untuk ketua, sekretaris, dan bendahara basis, pengurus basis. Tapi kalau pengurus pusatnya semua tanpa terkecuali, saya juga diperiksa. Jadi ada pengurus pusat, pengurus basis. Iya. Nah, artinya kita laksanakan tes urin ini agar apa? Kita mau itu pandangan masyarakat yang di luar yang tidak tahu supporter ini apa, sangat jelek untuk supporter. Jadi ini yang harus kita tunjukkan sama mereka. Kita melaksanakan tes urin 387 orang yang kita periksa. Itu dana sendiri. Dana sendiri. Kita beli alatnya juga sendiri. Yang tes sendiri itu? Kita undang orang BNN. Oh gitu. Kita panggil orang BNN. Jadi artinya untuk pribadinya aja kita perhatikan. Begitu juga dengan sekolah-sekolah adik-adik kita, anggota kita yang niatnya pengen sekolah tapi tidak mampu, kita pikiri sama-sama dengan pengurus. Kita jumpai orang-orang yang ada niat untuk membantu lah. Iya, jadi artinya Bang, kalau sekarang ini kan dilihat tadi kegiatan itu terlalu udah banyak gitu kan ya, banyak. Jadi kegiatan itu kayaknya sudah terstruktur gitu, udah rapi gitu, udah konsisten gitu. Yang kami mau tanya nih Bang, ini kan Karomania Indonesia ini kan termasuk masih baru. Ya, gimana ya? Kalau PSMS mungkin sudah berapa puluh tahun ya Bang. Kalau Karomania ini kan berapa tahun baru gitu. Yang menjadi kendala tersulit yang pernah Abang hadapi ketika membangun basis Smack Hooligan ini, apa kira-kira? Ada nggak? Ada, itu Dan pasti solusinya ada. apa? Pasti ada. Jadi dia begini Bang, karena anak-anak ini, adik-adik kita yang di Smack ini, yang di basis, artinya umur masih mau aja. Itu kan begitu. Jadi kita bilang setiap mereka mau mendaftar ke Smack, tujuanmu ini untuk apa?
ke Smack. Karena cinta bohong, karena suka bohong. Dari mana kau? Ada yang suruh apa tidak? Kan begitu bang. Nah, jadi jangan karena kau lihat ini Smack ini rame, jangan kau buat ini jadi payungmu. Artinya ribut di sana, di bawahnya Smack. Di sini kita nggak boleh. Itu gak mau kita. Jadi jangan jadi karena rame, aku punya kawan banyak, mau suka-sukanya di luar. Nggak boleh. Jadi kita tindak. Hampir-hampir kayak OKP pula nanti dibuatnya. Takutnya kan? seperti itu. Iya. Jadi ini harus kita rubahlah semua paradigma yang buruk-buruk di organisasi ini. Nah, jadi kalau mau jadi basis itu harus memiliki 25 orang. Minimal kita punya tim, kita punya koordinator masing-masing di wilayah. Misalnya ini Medan Baru ya, ini Medan Baru. Iya, di Medan Baru. Kita ada koordinatornya di sini. Sampaikan ini dia dulu yang menyeleksi. Setelah itu baru ke wakil ketua bidang keanggotaan. Oke. Setelah dari wakil ketua ke bidang keanggotaan baru sekretaris sama ketua umum ini berbicara seperti apa, kita tanya hasilnya dari pembicaraan mereka, baru kita ACC. Kalau oke, ACC. Kalau tidak, ditunda. Artinya diwawancara satu-satu itu bang ya, jadi anggota? Bukan. Yang mau wawancara ini koordinator atau humas kita yang ada di wilayah masing-masing. Oh, itu yang mau wawancara. Itu. Tapi tetap diwawancara ya. Tetap anggota? dia bertanya-tanya, dikasih pandangan, Smack itu seperti ini, Smack itu tidak seperti ini, begitu. Baru masuk ke wakil ketua bidang keanggotaan, baru wakil ketua bidang keanggotaan ke sekretaris dan ke ketua umum. Oke, siap. Itu seleksi anggota. Itu seleksi anggota. Sekarang kalau di lapangan bang, misalnya kalau di lapangan misalnya kan gimana kita membedakan antara ini Smack Hooligan, ini kan sudah terorganisir nih, Smack Hooligan sama penyusup Smack Hooligan yang sama-sama pakai seragam biru hijau juga bang, itu gimana? Banyak Menurut itu bang, banyak sangat banyak mengaku-ngaku anak Smack. Iya. Cuman satu, kalau dia ngaku anak Smack, kau punya KTA mana? Kalau tidak ada dia KTA, kita langsung panggil tim keamanan kita. Kita panggil tim keamanan kita, ini anak diungsikan dulu. Setelah habis pertandingan, kita bawa ke kantor kita, baru di situ kita pertanyakan. Artinya jangan jual-jual nama dia entah apa nanti di sana, takutnya Smack yang jelek. Iya. Jadi kalau kita mudah-mudahan kenal semua lah sama. Pernah kejadian bang? Pernah, sangat sering. Yang kena getahnya Smack Hooligan padahal bukan. Gitu. Iya, ada itu juga pihak kepolisian nelpon kita dari Polsek Medan Barat. Iya. Medan Barat. Adinda, ini siapa? Begini-gini. Kita suruh langsung pengurus kita untuk menjumpai ke Polsek. Di cross check, dicari tahu, rupanya itu bukan anggota kita. Oh. Yaudah, tindak aja bang. Nah, tapi kalau kita anggota kita, mudah-mudahan untuk kedepannya mewariskan sampai ke depannya, sampai selamanya, mudah-mudahan sportif lah. Apalagi kami kemarin sangat berharap pertemuan pertandingan PSMS Medan dan Karo United, kami berharap itu kita sebelah-sebelahan kemarin itu. Iya. Karena waktu kita 2 hari 3 hari sebelum pertandingan itu melaksanakan rapat di Smack. Iya. Jadi banyak kawan-kawan bilang, ini tamu kita gimana? Dari Karo Mania, Karo United gimana supporternya? Rupanya di situ pertandingan, di situ kebetulan kawan-kawan dari Karo Mania datang ya. Iya. Jadi untuk kedepannya kawan kita, ayolah bersebelahan. Iya, bertetangga ya bang. Karena kami kan kemarin itu udah ada pernah mau ngasih cenderamata lah untuk Karomania. Jadi kita Jalin solidaritas juga. iya, jadi itu seremonialnya di lapangan kita buat di tribun. Iya. Jadi kan masuk ke media sosial Smack, besok masuk ke media sosial Karomania. Ya ini kayaknya jadi pengurus Karo United, pengurus Karomania Indonesia ini kayaknya perlu direspon kembali ya, karena belum ada pengalaman di lapangan yang terlalu banyak kita ini ya. Jadi Bang Lawrence bilang nanti kalau kita ada
kegiatan lagi, misalnya pertandingan antara PSMS dengan Karo United, usai pertandingan siapapun yang menang atau siapapun nanti yang kalah, kita akan tetap mengadakan seremonial untuk saling memberikan support gitu di tribun. Ya, jadi jangan langsung bubar, nanti kesannya kan kayak nggak bertetanggaan kan gitu. Gitu ya Bang kira-kira ya. Pas itu dia Bang. Oke, ini mungkin jadi masukan buat rekan-rekan Karomania Indonesia dalam menyusun manajemen di lapangan nanti untuk mensupport Karo United dan PSMS ketika bertanding derby di satu stadion. Nah sekarang ini kita terima kasih Bang Loren. Nanti kita ada tanya jawab ya dengan kawan-kawan sekalian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan apapun itu yang berkaitan dengan fans klub bola atau bola silahkan ya. Kemudian tentang undang-undangnya, pasal-pasalnya juga ada, ini narasumbernya juga langsung loh ya. Bang Desmond Tarigan, Bang ini ya animo Bang ya. Ya kan semangat kira-kira Bang. Cuman perlu juga kami tahu Bang kira-kira agar kami juga hati-hati dalam bersikap di lapangan itu. Kadang-kadang kalau masa ini kan rasanya paling wah gitu Bang. Akibatnya apa dan apa yang harus diatur, dipatuhin. Ya, silakan Bang Desmond Tarigan. Ya, terima kasih ya. Saya perkenalkan diri, nama saya Desmond Sujaya Tarigan. Jadi saya anak Bapak Deskati Naman, Ibu Guru Kinayan. Saya berkaro Setepu, Mama Guru Setepu. Dan saya angkatan 91, angkatan Pak Kapolri, alumni Akpol. Iya. Sekarang jabatan saya sebagai Kepala Biro Operasi ya. Menjua-jua kita Krina. Jua Bang, Jua. Oras. Ya. Ya, terima kasih kesempatan undangan hari ini. Ya, terutama yang saya hormati kebanggaan kita ya, Bang Iwan Karo-Karo sama Bang Gunung Ginting. Bang Gunung Ginting. Dan juga rekan saya, sahabat saya Bang Setia Pandia. Dan semua rekan-rekan yang lain dari Smack Hooligan. Ya, Bang Simo Rangkir beserta juga pembawa acara Tarigan juga ya. Iwan Brahmana Bang. Iwan Brahmana ya. Satu lagi nih kawan lama nih Bang Dewan ya, Tarigan. Senina, tetangga, Senina. Dan yang lainnya. Ya masalah, sebelum saya masuk masalah aturan ya, masalah aturan ini udah banyak lah, tinggal buka di Google, itu sudah Mbah Google ada semua. Saya hanya ingin memotivasi, kebetulan saya termasuk salah satu orang tua yang membuat anak saya jadi korban. Korban karena ketidaktahuan informasi. Anak saya yang tertua namanya Tandi Baskita, sejak kecil dia hobi bola. Dia selalu saya sekolah bola. Ya termasuk dia juga sangat hobi itu. Bola itu bajunya dibolak-balik diganti. Waktu itu saya undur-undur terus kami sekolah karena saya di polisi pindah sana pindah sini. Sampailah kami di Jakarta ketika dia berusia 12 tahun. Ya, kami cari satu lokasi bola, itu namanya di kota Gelsenkirchen, Jerman. Ya, di mana dia bekerja sama dengan sekolah bola di Jakarta waktu itu. Saya daftarkan ke sana waktu dia umur 11 tahun. Kemudian lokasi kotanya di Gelsenkirchen. Bekerja sama dengan sekolah yang ada di Jakarta, saya lupa nama sekolahnya. Dan di akademi tidak hanya belajar bola, mereka juga belajar sekolah biasa. Sepak bola ada pelajaran sekolah juga wajib. Kemudian diatur nutrisinya, pola tidur, pola latihan, serta bentuk badan dicek, termasuk psikologi. Nah di akademi itu sampai berusia 15 sampai 16 tahun diseleksi. Dan untuk bergabung ke klub-klub besar di Jerman seperti Bayern Munchen, Dortmund dan lain-lain, itu nanti setelah selesai lulus diseleksi dikontrak 1 tahun pertama. Nah waktu anak saya tes di sana, ternyata anak saya udah ketuaan, umurnya 11 tahun, di sana dimulai dari umur 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun? 5 sampai 6 tahun. Buset. Jadi anak saya menangis, saya sebagai orang tua sangat sedih. Saya korban informasi yang tidak tahu, anak-anak didaftar umur 11. Padahal dulu saya bersama istri apa kemauan anak kami akan dukung. Walaupun kamu nggak jadi polisi anakku, saya ingin kamu jadi dirimu sendiri. Hari ini saya adalah keluarga yang menjadi korban bola, yang bukan korban bola, korban ketidaktahuan. Anak kita ingin kita support. Kalau dulu 5-6 tahun saya sudah support, mungkin anak saya udah sama dengan Pak Iwan Karo-Karo nih.
Iya, Ya. tepuk tangan, tepuk Ah. tangan. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai orang tua dan sebagai polisi, saya sangat mendukung sekali, makanya saya semangat datang ke kami nih, Karomania Indonesia. Ini adalah untuk mensupport. Tadi disampaikan oleh Pak Ginting ya, bahwa pemain 12 itu ya supporter. Bukan hanya supporter juga bisa membuat anak-anak kita jadi lebih semangat lagi untuk jadi pemain bola. Ya terkhusus saya lebih cenderung kepada orang Karo. Karena anak saya ingin jadi pemain bola waktu itu. Saya tidak mau anak saya jadi polisi. Bukan karena saya tidak ingin maksakan keinginan saya polisi, anak saya harus polisi. Tidak. Ya, saya bilang nak, papa dukung. Tapi saya tidak tahu informasi kalau sekolah itu dimulai umur 5 tahun. Jadi waktu itu anak saya sudah ketuaan bang. Jadi ini membuat saya sedih. Hari ini tadi saya telepon dia, Pak. Hari ini papa ngomong-ngomong, apa yang harus papa sampaikan di acara ini? Ya dia bilang, sampaikan Pak, supaya anak-anak tidak jadi korban karena ketidaktahuan orang tua. Ya jadi ini poin yang penting yang ingin saya sampaikan. Hari ini saya bangga bisa dengan impal saya. Iya. Ya, Tepuk Bang tangan, Iwan tepuk Karo tangan, Karo. tepuk Kalau dulu kita tangan. kecil, Bang Iwan kita bilang kan. Dia nggak tahu nih mungkin ya. Nah kemudian berikutnya mengenai masalah aturan. Saya kebetulan baru sekolah Lemhanas ya. Artinya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kejuangan kita harus kuat. Jangan sampai bola hobi dilarikan ke hal-hal yang politis. Boleh-boleh saja kita berkomunitas. Atau hal-hal yang sifatnya tadi seperti disampaikan beliau, tempat ngumpul orang-orang cari kesempatan untuk yang tidak baik dari sisi olahraga. Ya mabuk. Saya ingat waktu saya nikah, saya menikah tuh tanggal 22 Februari tahun 98. Waktu itu pertandingan bola bonek di Jakarta. Saya naik kereta api dari Semarang. Kereta api saya sama istri, sama mertua saya, sama nenek saya dilempari. Hancur itu gerbong. Sampai nenek saya peluk gini. Istri saya peluk tutup ini. Kereta itu hampir oleh bonek. Ya, itu luar biasa kejahatan itu. Kita semua satu gerbong itu dilempari satu kampung. Kenapa? Karena bonek waktu itu ngerusak, nggak mau bayar makan, rame-rame di stasiun. Akhirnya orang-orang di kampung ngamuk. Dikira bonek kita, dilempar. Ya, ini pengalaman saya sampai ibu mertua saya, bukan ibu mertua, nenek dari mama bapak mertua, dia sampai tiarap tuh nenek Karo itu. Ketakutan. Ya batu tuh. Besar-besar. Pada tahun berapa itu? Saya nikah tahun 98 ya. Tepatnya setelah tanggal nikah 25 saya pulang itu. Naik kereta bang. Waktu itu ada pertandingan di Jakarta. Nah ini ya mari kita sebagai bangsa Indonesia ya mari kita manfaatkan komunitas ini untuk membangun bangsa kita dengan tidak melakukan tindak pidana. Ya nggak bagus itu. Ya akhirnya kita ditakuti. Ya berapa kali pertandingan Malang, Arek Malang lawan Surabaya, Iya, dulu pernah PSMS lawan, saya mau berkelahi aja tuh kalau PSMS lawan Persija itu. Ya, saya juga termasuk mau duel-duel itu dulu. Nah, nggak bagus ini ya, nggak sportif. Jadi di bola itu harus diajarkan sportivitas yang tinggi. Jadi kita anak-anak muda tidak melakukan pelanggaran, minum-minum, mabuk, botol dilempari. Saya di Brimob waktu itu kena botol dilempar, wah gitu. Ada anggota kita korban, pecahi, hampir ini. Ya, ini luar biasa yang tidak baik ya. Tapi kalau supporternya itu bagus. Ya saking semangatnya, ayo dorong terus anak-anak kita melalui supporter. Tapi jangan melakukan pelanggaran, minum, mabuk. Kami di Brimob dulu mengamankan akhirnya, udah kita laranglah bola. Tidak usah ada pertandingan karena polisi korban atas perjatuhan. Padahal akhirnya dibuatlah melalui, ditegur waktu itu bang. Dibuat melalui media, nonton TV. Padahal kalau supporter ini kan lebih enak nonton langsung. Kecuali kalau acara kalau mesti COVID. Ya sekarang COVID udah jauh menurun, kita udah makin kuat tubuh kita. Gak masalah kita sekarang saling bertemu. Jadi itu poin-poinnya, tindak pidana itu udah pasti pengerusakan, itu gak usah lagi saya jelaskan ya. Tidak ada larangan untuk supporter. Dan justru supporter ini bikin memajukan olahraga bola. Ya justru memajukan olahraga bola, termasuk bisnis, iklan seperti hari ini ya. Dengan adanya kumpul kita udah pasti kan laku nih kafe ini kan gitu. Ya. Nah udah pasti nanti baju kaos akan laku. Membuka lapangan tenaga kerja. Apa namanya? Pencetak kaos. Sablon. Sablon. Orang jual minuman, laku keras, sepatu dan sebagainya.
Ya mania-manianya membuat orang akan, bahkan para wisata akan datang. Ya kita lihat para wisata bola ketika terjadi bola dunia, ya banyak para wisata dari daerah tuh datang untuk menjadi apa? Membuka para wisata pembangunan ekonomi kita, ekonomi masyarakat kita. Kalau ekonomi maju, bolanya tetap jalan, maka polisi akan lebih mudah dalam mengendalikan Harkam Tipmas. Ya, dan anak-anak kita juga kalau dia olahraga pasti dia nggak akan narkoba karena keringat. Waktu dia untuk mau macam-macam itu sudah Terkuras tenaganya. udah terkuras tenaga. Ini sangat bagus. Kedua, kalau kita juga terakhir, kalau kita hobi bola sama-sama berkumpul, kita nggak lihat lagi ada musuh di sana, ada perbedaan, suku, bahasa, bangsa, agama. Bola menyatukan agama, menyatukan semangat, menyatukan, nggak ada istilah tua muda. Saya ingat waktu dulu nenek-nenek pun dia goyang, wow. Kalau udah menang itu dia punya supporternya apa yang disupportnya, maka itu akan dia tidak merasa tua lagi. Dia loncat-loncat, jingkrak-jingkrak, tidak mengenal tua dan muda. Jadi itu, terima kasih saudaraku. Iya, terima kasih Bang Nesman. Tepuk tangan buat Bang Nesman. Ya, demikian rekan-rekan sekalian, para narasumber kita juga sudah memberikan pandangan-pandangan terhadap bola dan supporternya sendiri. Terakhir ini ya buat abang-abang sekalian yang hadir di sini. Tolong Bang, closing statementnya supaya Karomania Indonesia ini dihimbau agar sportif, semangat, dan maju terus. Silakan dari Bang Lawrence sendiri dulu Bang. Karena gini Bang, kami bagaimanapun tetap masih harus belajar nih dengan Smack Hooligan gitu Bang ya. Bukan karena Smack Hooligan besar sekarang ini, tetapi pengalaman itu loh Bang. Iya itu loh Bang, kalau besar bisa jadi kecil, tapi pengalaman tetap terus besar Bang. Bertambah ya berkurang nggak mungkin gitu Bang. Oke Bang, closing statementnya Bang. Untuk Karomania Indonesia supaya lebih semangat, maju terus dan tetap sportif gitu. Terima kasih. Buat saudara-saudaraku, keluarga besar Karomania, di sini kawan-kawan sudah ada di Sumatera Utara, ya. Kita minta, ayo kita sekarang berkompetisi. Berkompetisi kita dalam kreativitas, bukan adu jotos. Kreativitas kita adu, jadi kita minta buat seluruh kawan-kawan Karomania yang berada di Kota Medan, khususnya juga Sumatera Utara, ayo kita sama-sama membangkitkan semangat, mendukung tim kebanggaan kita masing-masing. Jadi jangan malu, memang kalau untuk awal-awalnya memang kita rasa minder. Karena di apa-apa kita masih ada yang lebih dari apa tadi kan. Jadi kita minta, kita juga Smack Hooligan masih belajar juga di sini. Masih belajar lebih yang terbaik lagi. Jadi kita minta buat seluruh kawan-kawan Karomania yang ada di Kota Medan, nanti kalau bisa kita harapkan fullkanlah Stadion Teladan pada saat Karo United bertanding di Stadion Teladan. Siap, tepuk tangan. Ya. Dan kami juga Smack Hooligan, mudah-mudahan ada waktu bisalah kita nanti ayo kita dampingi untuk kita kondisikan keamanannya seperti apa. Jadi kita ke depannya jangan sampai hari ini aja pertemuan kita selesai, kita harap juga untuk kedepannya ayo kita juga harus punya, kami juga pengen juga belajar ke Karomania, mana tahu tidak ada di Smack, ada di Karomania. Jadi kan kita itu semua saling, jadi jangan kecil hati, jangan malu, tunjukkan bahwasannya karena Karomania ini udah membawa nama suku. Jadi kita kemarin itu ada lagu-lagu kita Bang, sampai kita larang itu. Kita masukkan ke grup Smack Hooligan, tidak boleh menyanyikan lagu ini karena takut rasis. Kalau dia Persija kan, Persija dibunuh aja, kan gitu. Sempat ini Karo kan nggak mungkin, udah bawa suku. Itu dia nggak boleh kan. Makanya 2 kali 45 pertandingan pertama dan pertandingan kedua PSMS versus Karo United itu tidak ada lagu itu. Jadi tetap kita jaga persaudaraan kita itu. Jadi kita minta buat seluruh kawan-kawan Karomania, ayo
kita sama-sama tunjukkan bahwasanya supporter ini juga bisa membangkitkan animo-animo dan juga sebagai untuk pemerintahan ke depan, pemerintah ini, biar nggak suka-sukanya sama supporter. Oh gitu Bang ya. Kita hantam. Kita aja dulu kemarin PSMS, kita kayaknya turunkan kok. Kita perlu diskusi lebih lanjut lagi nanti Bang. Jangan pulang dulu Bang ya. Kita demo kemarin itu wali kota Medan, DPRD kita demo. Jangan peduli pulang, kita. jangan segera pulang dulu Bang ya teman-teman ekologi ini ya. Iya. Kalau untuk yang baik nggak peduli kita. Kita Siap. hantam. Siapa rupanya orang itu? Yang milih orang itu rakyat kok, supporter juga yang milih kok. Oke, Karomania, jangan kecil hati bilang gitu, Jangan Bang. kecil hati, jangan takut. Fight Oke, terus. Siap. Tapi dengan sportif. Kita 3.000 orang kita turunkan kemarin dengan tertib. Iya. Oke Bang jadi Lorenz, itu yang terima kita kasih minta. Bang Lorenz. Ya, smack! Smack. Smack! Smack! Oke, Bang Iwan Karo-Karo. Tepuk tangan buat Bang Lorenz. Bang Iwan Karo-Karo silakan Bang. Ya, ini Karo United ini kan udah naik ke divisi 2. Mari kita jaga ini Karo United ini, khususnya warga Karo yang dimanapun berada. Mari kita dukung, saling mendukung. Begitu juga Smack nanti, andai kata Karomania main, mari kita dukung. Ini karena warga Sumatera juga kan. Begitu juga nanti main PSMS, sama-sama Karomania juga mendukung PSMS. Siap. Ya, jadi mari kita sama-sama naik. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bang Iwan Karo-Karo. Bang Gunung Ginting, silakan Bang. Oke. Untuk supporter Karo United, kita punya saudara, ya saudara tua, yaitu Smack PSMS Medan. Ya, tepuk tangan buat kawan-kawan Smack Koligan. Kita perlu banyak berkoordinasi belajar terhadap Smack. Jadi ini kita sudah saudara, kita satu Sumatera Utara, ya. Mari kita sama-sama berjuang untuk maju ke level yang terbaik. Ya. Ya. Semoga PSMS sama Karo United lolos ke divisi 1. Iya, oke. Oke. Terima kasih, Bang Desman. Closing statement, Bang. Oke ya, sederhana aja. Iya. Saya Karomania itu adalah identitas kita. Kita bukan sukuisme secara kecempit, tapi itu adalah identitas kita dan rasa bangga kita. Tidak kebetulan Tuhan menaruh kita sebagai orang Karo. Ada rancangan Tuhan yang indah. Apapun kita. Hobi ini adalah satu anugerah. Bola ini bicara kesebelasan, itu artinya ada kerjasama yang baik. Teamwork. Orang Karo melalui bola, filosofi bola nih harus kita jadikan moto kita orang Karo. Kita tidak mengenal agama, kita tidak mengenal suku, pekerjaan, usia. Aliran Kita politik. bersatu tidak kenal aliran politik. Kita sebagai bangsa Indonesia juga kita membawa Indonesia. Indonesia terdiri dari suku bangsa. Kita bukan berarti sukuisme tidak mendukung suku yang lain. Itu adalah bagian dari hidup kita. Bahkan kita orang Karo sudah banyak di luar negeri. Dan kita tahu sekarang Nenggolan itu salah satu suku Batak yang jadi pemain sepak bola Raja Nenggolan di klub Eropa. Ya, jadi suku kita mari, saya kepada anak-anak muda, saya support 100%, 1000% luar dalam untuk membangun. Saya sudah jadi korban anak saya karena saya. Karena ketidaktahuan. Hari ini saya sebenarnya mau menangis ini, sedih saya. Ya, saya tidak bisa seperti ini saya wujudkan anak saya. Dia rindu ingin jadi pemain bola karena saya tidak tahu. Kalau saya tahu dulu 5 tahun sudah saya jadikan itu dan saya akan bangga. Mungkin dia lebih maju dari keadaan sekarang, dia kuliah. Tapi di sana juga saya baru tahu bahwa bola juga bisa sekolah, bukan hanya hobi. Diajarkan sekolah pelajaran-pelajaran SMA. Baru mengerti saya pada saat itu. Jadi sebagai closing statement saya, mari jadikan Karomania wujud kita bersatu membangun tanah Karo, membangun manusia Karo. Melalui bola kita berikan tanah Karo menjadi kesejahteraan. Bukan hanya bagi diri kita, bagi suku lain, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Terima kasih. Terima kasih, Jua. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan yang meriah buat para narasumber kita, yang rekan-rekan sekalian di sini juga yang hadir. Ya, mungkin waktu terbatas. Jadi
Jangan dulu buru-buru pulang. Jadi masih ada abang kita legend Iwan Karo-Karo, Bang Gunung Ginting, Bang Desman juga, Bang Lawrence juga masih ada. Kalau mau ada yang ditanyakan langsung aja nanti bicara-bicara. Ini kopdar kok. Kopi darat kita. Jadi ngopi-ngopi, kita bincang-bincang itu. Kalau ngopi-ngopi diam-diam tatap-tatapan aja kan nggak enak ya. Asam kopi itu ya, gitu ya. Oke, terima kasih Bang Gunung Ginting, terima kasih Bang Iwan Karo-Karo, Bang Desman Tarigan, Bang Lawrence Simorangkit. Terima kasih waktunya Bang. Pesan-pesannya akan sampai kepada kami semua. Dan saran-sarannya juga terima kasih kami ucapkan. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga tetap sehat dan bahagia. Walaupun ada rasa menyesal, tapi penyesalan itu menjadi berkat sekarang Bang. Terima kasih buat Bang Desman, terima kasih sekali lagi. Oke. Terima kasih Bang Iwan Karo-Karo, Bang Gunung Ginting, Bang Desman, Bang Lawrence. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke. Tepuk tangan buat para narasumber kita, kawan-kawan sekalian. Sesi foto dulu. Sesi pertama sudah selesai. Sebentar untuk narasumber jangan pulang dulu, nanti kita ada cenderamata. Silakan duduk dulu. Di sini kita mau masuk ke sesi kedua. Mungkin nanti ini langsung ke pemain dan manajemen karena ini terkait dengan persiapan menuju Liga 2. Mungkin nanti setelah sesi 2 nanti kita buat pemberian cenderamata nanti. Kami undang dulu Sanggar dulu untuk membuka sesi kedua. Kami undang ke atas panggung pemain Karo United, silakan kami undang, ada Bang Kardinata dan kawan-kawan dan manajemen Karo United. Kebetulan kita dapat informasi dari Ibu Manajer bahwa Karo United sedang ada persiapan di Sibolangit, yaitu persiapan mental Bang ya. Ya mudah-mudahan nanti di Liga 2 bisa prima untuk bertanding. Kami undang untuk ke depan, silakan Bang. Oke, terima kasih. Ini kita sesi kedua, ini tidak berlangsung lama. Kita coba mau menyampaikan kepada teman-teman, baik pun teman-teman supporter yang menonton di rumah, karena siaran ini live. Di sini kita coba diskusi dengan manajemen dan pemain Karo United. Di sini kita dengar informasi Bang, ini dengan Dr. Indra. Dr. Indra. Jadi kita dapat informasi bahwa skuad Karo United itu sedang outbound di Sibolangit. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau bertanya juga silakan, kita buka nanti sesinya. Pertama-tama dulu kita mau nanyakan Bang, kira-kira persiapan outbound ini untuk bagaimana? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Sebelumnya, menjua-jua. Oke, sebelumnya kami perkenalkan dulu Bang Andi. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Indra Feriadi. Posisi saya di sini sebagai medis dan asisten manajer dari Karo United. Kemudian di sebelah kiri saya ada pemain kita, Kardinata Tarigan. Kemudian ada Zulhairi. Kapten kita ada Aidun Sastra Utami. Kemudian ada sektim kita Bang Stepanus.
Kalau dari sisi outbound itu sendiri, sebenarnya yang kita lakukan untuk yang poin pertama adalah mempererat kebersamaan. Kebersamaan semua lini. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu kita tidak bisa hanya dari satu sektor saja, dari pemain saja tidak bisa, dari pelatih saja tidak bisa, dari ofisial juga. Jadi karena itu kita adakanlah outbound tadi yang dilaksanakan di daerah Sibolangit. Anak-anak sudah berangkat dari mulai hari Jumat malam, sudah sampai di sana. Hari Sabtu paginya anak-anak outbound 1 hari sampai jam 6 sore. Kemudian malamnya dilanjutkan dengan api unggun, malam keakraban. Kemudian hari Minggunya tadi anak-anak kita kenalkan dengan yang namanya sport science. Jadi kita kenalkan dengan yang namanya sport science, kita hadirkan di situ ada psikologi olahraga. Kemudian ada juga kita kenalkan dengan praktisi di bidang kesehatan olahraganya. Jadi anak-anak itu memang kita kenalkan dari 2 sisi, baik dari sisi training maupun dari sisi sainsnya. Mungkin itu Bang Andi. Ini persiapan untuk di Liga 2 Bang ya. Yang jadi pertanyaan juga buat teman-teman supporter, ini banyak juga yang japri ke kita. Selain outbound ini Bang, kira-kira langkah apa yang sudah disiapkan oleh tim dan manajemen untuk persiapan Liga 2 selain outbound yang sudah dilakukan? Oke, makasih Bang Andi. Kalau untuk yang tim sudah persiapkan sendiri sebenarnya rutin seperti klub-klub lain ya. Kita melakukan latihan rutin. Baik itu taktikal maupun fisikal. Kemudian kita juga lakukan yang namanya classroom juga buat pemain-pemain. Kemudian di sisi yang lain kita juga melakukan TC di daerah Sekarang sana. Lalu kita juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan beberapa pemain lainnya. Mungkin seperti itu Bang. Jadi tadi sebelum kita undang tim dan manajemen untuk sesi kedua, tadi saya dibisikkan sama pemain, Bang saya nggak ditanyakan Bang, kita udah capek tadi outbound, begitulah. Tadi ada bisikan dari pemain. Ini nanti coba kita imbangi dulu. Ini kita coba tanya langsung ke Bang Stefanus nih. Ini Bang Stefanus juga hadir di sini. Kebetulan dari awal pertandingan dari 2019 kita sering komunikasi. Untuk Kario United sendiri Bang, ini kita mau tanya nih. Kemarin kita dapat bocoran. Katanya Kario United itu mau launching jersey. Kira-kira gimana Bang? Kasih bocoran dulu sama kita Bang. Ya mungkin terima kasih Bang Andi. Jadi sebelumnya saya mau sampaikan dulu permohonan maaf dari Bu Manager dan top manajemen kita yang lainnya karena tidak bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita karena kesibukan. Nah, tapi tidak mengurangi dia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini karena sudah meluangkan waktu untuk bisa berkomunikasi dengan manajemen baik dan pemain juga dan teman-teman senior kita dalam hal ini Smack Hooligan. Terima kasih Bang. Jadi memang kita klub baru, kita perlu banyak belajar, kita perlu banyak mencari pengetahuan di luar Bang. Jadi inisiatif yang diambil oleh Karomania sangat kami apresiasi. Dalam hal ini juga membangun sinergi komunikasi dengan teman-teman Smack maupun kelompok, kalau bisa kedepannya dengan kelompok-kelompok supporter lainnya. Karena biar rivalitas itu hanya di lapangan nantinya. Di luar itu kita semua saudara, apalagi kita semua sama-sama anak Sumatera Utara. Nah itu mungkin yang pertama. Nah terkait pertanyaan Abang tadi terkait launching jersey Bang. Sejauh ini saya belum berani menyampaikan kapan tanggalnya. Tapi jersey kita sudah naik cetak. Itu pastinya. Sudah naik cetak di aparel. Pengen sih saya mau bicarakannya. Tapi saya rasa itu bukan kewenangan saya. Itu kewenangannya top manajemen. Saya tidak berani melangkahi. Jadi kita tunggu aja tanggal mainnya Bang. Kira-kira bocorannya nih Bang. Ini kan kita kemarin buat himbauan, kita merahkan Stadion Teladan. Ternyata merahnya cuma segelintir gitu kan. Kira-kira warnanya Bang, kira-kira kalau bisa, mana tahu teman-teman ada di sini, bocoran warnanya aja. Apakah masih merah atau warna yang lain? Identitas kita merah Bang. Identitas kita merah, kita akan tetap pertahankan warna itu dengan sedikit modifikasi dan kreativitas yang baru sesuai dengan zamannya.
ya ada ide-ide baru, ada idealisme baru yang dituangkan dalam jersey itu nantinya, dan kita yakin itu akan bisa membawa kebanggaan baik untuk memperkenalkan Karo secara khusus lagi melalui panggung sepak bola. Akan ada idiom-idiom Karo yang masuk di dalam jersey itu nantinya seperti jersey kita 2 musim sebelumnya, tapi mungkin ada corak-corak sedikit berbeda. Itu aja mungkin, Bang. Warna masih tetap merah. Masih tetap ya. Berarti untuk Sumatera Utara ini untuk Liga 2 merah kuning hijau ya Bang ya. Masih tetap ya. Ya kayak lampu merah. Lampu Bang. merah ya. Ya. Tapi walaupun itu warnanya merah kuning hijau Bang, namanya tetap lampu merah Bang. Tetap lampu merah ya. Oh, iya. Aduh, ini tapi lampu hijau itu baru jalan Bang. Lampu merah berhenti. Kalau merah masuk Bang, hijau pun terpaksa berhenti Bang. Oh iya. Oke, ini sedikit cerita nih dengan teman-teman Smack Hooligan mungkin di depan manajemen dan pemain. Waktu pertandingan dengan Piala Gubernur itu memang kita sowan lah. Kita silaturahmi. Kebetulan ada abang saya di sini juga, Bang Demon juga memfasilitasi kemarin. Kita sempat mampir di sekretariatnya Smack. Jadi ya kita memperkenalkan diri lah bahwa ya kita ini kan masih baru Bang. Kebetulan hampir juga kita semua ini pendukung PSMS dulunya. Tetapi karena berkembangnya waktu kita ada Karo United kan begitu. Memang kemarin kita himbau teman-teman itu, ayo kita merahkan Stadion Teladan, merahkan Stadion Teladan. Ternyata Stadion Teladan hijau. Begitulah, itu memang nggak bisa kita pungkiri dan itu memang kita nikmati lah. Kita nikmati bahwa memang itu proses, kita hargai proses. Di sini saya mau tanya juga untuk pemain nih. Karena setiap kita bertanding lapangan itu Mama Tigan. Nah, begitu kan? Itu sering didengungkan tuh. Kebetulan di sini ada beberapa kemarin dari supporter, salah satunya Ame Sontil, ini belum datang nih. Itu kemarin teriak-teriak terus Mama Tigan. Kira-kira untuk Bang Kardinata nih, kira-kira untuk Liga 2 nanti persiapan khusus ada nggak untuk Liga 2? Ya kalau persiapan emangnya persiapan khusus ya ada sih. Untuk diri sendiri harus menampilkan semaksimal mungkin di Liga 2 nanti gitu. Untuk diri juga, untuk prospeknya ke depan lagi dan untuk mengangkat Karo United ini lagi. Ini kita dapat bocoran nih, ini langsung aja ya belak-belakan ya. Ini kita dapat bocoran ada pemain dari Bali United nih, ini rumor yang kita dapat. Kira-kira bagaimana tuh dari pihak manajemen? Apakah memang sudah ada? Dewa United. Dewa United ya? Kami mau penjelasan dari manajemen. Ya mungkin bocoran yang abang sampaikan itu memang ada betul Bang. Artinya kita sejauh ini ada meminjam pemain dari Liga 1. Memang belum kita rilis karena bukan kewenangan kita apakah nanti dilanjutkan atau tidak, karena itu kewenangan pelatih. Karena kita tidak mencampuri urusan strategi atau tidak. Tapi dalam hal ini, inilah bagian dari persiapan Karo United ke depan untuk kita banyak melakukan uji coba, mungkin termasuk hasil dari evaluasi pelatih, baik waktu kita ikut TYT di Malaysia dan Piala Gubernur dan beberapa uji coba yang kita lewati, yang kita lakukan beberapa waktu ke belakang. Memang ada beberapa hal yang mungkin masih ada kekurangan sana sini. Jadi dalam hal ini kita mencoba meminjam pemain untuk menjadi kekuatan baru Karo United menghadapi Liga 2 ke depan. Nah, kenapa ya memang ada beberapa pemain dari Liga 1 yang akan masih sudah bersama kita hari ini sampai hari ini latihan. Ke depan mungkin ada beberapa pemain lagi yang dalam hal ini mungkin masih tahap negosiasi Bang. Tahap negosiasi manajemen. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka bisa memperkuat Karo United dalam waktu dekat dan bisa cocok dengan konsep permainan yang diharapkan pelatih agar bagian dari apa yang menjadi target manajemen di Liga 2 ini bisa tercapai. Mungkin itu aja sedikit Bang. Dan ini saya mau tanya langsung ke Pak pemain nih. Kebetulan kemarin kan main di Malaysia ya. Nah, kemarin di Malaysia itu kita kebetulan runner up kan. Dan kemarin Piala Gubernur juga runner up.
Kira-kira bermain antar negara dan di lokal itu gimana kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira perbedaannya bagaimana? Apakah lebih berat di lokal atau internasional? Silakan, siapa aja bisa. Ya sebetulnya sama aja sih Bang. Kalau main bola ya di mana-mana sama. Gitu. Istilahnya kami lebih termotivasi karena kami bermain ke luar negeri gitu. Ngelihat di Malaysia kan sepak bolanya udah mulai berkembang, lapangannya sudah bagus-bagus. Jadi kami lebih termotivasi untuk lawan mereka gitu ya. Kalau lebih profesional kira-kira mana? Dari Malaysia sama pemain di Indonesia lokal lebih profesional mana? Ya kalau menurut saya sih lebih profesional di sini sih. Lebih profesional sini ya. Oh iya, oke. Oke, terima kasih buat pemain dan tim manajemen yang sudah hadir di tempat ini. Mungkin dari teman-teman yang hadir ada yang mau bertanya. Saya buka 2 penanya, silahkan yang mau bertanya. Ini langsung ke manajemen dan pemain, silahkan. Yang mau bertanya silahkan tunjuk tangan, waktu dan tempat kami persilahkan. Mumpung ada kesempatan mau bertanya, silahkan apa saja. Silahkan apa saja yang mau ditanya, ini kita kasih kesempatan terbuka buat tamu dan undangan. Nggak ada ya? Yang mau bertanya silahkan. Mana tahu ada yang mau bertanya nomor rekening atau apa, silahkan. Nggak ada ya, nggak ada yang bertanya ya. Nah ini Bang, sebelum ada yang bertanya, kira-kira ini kan home base kemarin kita di Teladan ya. Ini untuk ada nggak fasilitas untuk supporter? Kira-kira apa kemudahan-kemudahan yang dapat oleh Karomania? Ataukah manajemen sudah mempersiapkan itu? Itu yang mau kita tanyakan Bang, silakan Bang. Ya, makasih Bang atas pertanyaannya. Jadi pasti ada sesuatu yang spesial untuk pendukung kita Bang. Nah, jadi kebetulan bagaimana bentuk promonya nanti untuk teman-teman Karomania masih dalam tahap pembahasan. Kebetulan di sini ada ketua pampel kita, ada Bang Ipan. Izin Bang, Abang itu ketua panitia pelaksana laga home Karo United nanti di Stadion Teladan. Mungkin nanti teman-teman Karomania, perwakilan Karomania bisa berdiskusi intens dengan beliau agar ada promo dikit lah untuk teman-teman Karomania nantinya. Nah, meskipun begitu memang kami harapkan nanti teman-teman Karomania ketika kita laga home bisa berbondong-bondong datang ke stadion untuk mendukung Karo United dan bersedia membeli tiket maupun merchandise Karo United nantinya. Karena apapun ceritanya, itulah salah satu penyokong dana operasional Karo United untuk menghadapi Liga 2. Karena di luar sponsor, peran supporter itu selain mendukung di lapangan adalah membeli merchandise resmi, membeli tiket-tiket resmi. Kalau bisa jangan naik ke pohon atau apa gitulah. Nah, karena sedikit uang yang teman-teman keluarkan itu sangat mendukung klub, dalam hal membiayai operasional klub. Itu aja mungkin Bang dari kami. Pasti ada promo, pasti. Dengan Bang siapa tadi Bang? Mohon maaf Bang. Bang Ipan. Bang Ipan ya. Bang Ipan ada hadir di tempat ini Bang? Oh ada ya, ini Bang Ipan ya. Supaya bisa kita kenal juga Bang. Oh silakan Bang, mari Bang. Ini dengan Bang Ivan. Mungkin Bang Ivan bisa menjelaskan Bang sedikit Bang. Oke, mohon maaf sebelumnya ya. Tadi ada kesalahpahaman. Kebetulan di saya itu acaranya jam 5 sampai jam 7 gitu loh. Jadi mungkin ya miskomunikasi. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Ginting. Saya ditunjuk oleh manajemen Karo United sebagai ketua LOC, Local Organized Committee Karo United. Jadi baru beberapa hari yang lalu kita sah secara resmi oleh Karo United ditunjuk sebagai panpel. Sebelum menjadi panpel, saya berdiskusi lama ke Bang Arya Sinulinga ya, sebagai pemilik klub lah, saham terbesar di klub Karo United. Jadi banyak masukan-masukan dari beliau gimana supaya Karo United di Liga 2 nanti bisa menunjukkan suatu prestasi, suatu hal yang ya bisa menaikkan nama Karo United ya khususnya. Jadi pesan-pesan beliau itulah yang coba kita
jadikan nanti sebagai motivasi kita untuk kita bisa menunjukkan bahwa ya Karo United juga bisa diperhitungkan untuk di Liga 2 gitu. Jadi terus terang supporter juga merupakan nyawa ya bagi Panpel. Jadi nanti mungkin akan ada pertemuan khusus ya Panpel kepada para supporter Karo United. Bagaimana nanti kita mengemas pertandingan itu supaya bukan hanya sebagai pertandingan, tapi juga menjadi sebuah hiburan gitu kepada seluruh pendukung-pendukung kita. Jadi mungkin itu dulu beberapa hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih buat Bang Ivan. Di sini juga kita baru tahu bahwa baru dilantik Bang ya. Baru dilantik panitia pelaksana. Oke, di sini juga kita tadi sebelum memang melakukan acara ini Bang, memang kita saya sempat japri juga Bang Arya. Jadi Bang silakan datang begitu kan. Kebetulan beliau berhalangan hadir. Nanti kita sampaikan juga titip salam lah buat Bang Arya Sinulinga Bang. Jadi memang begini Bang, memang untuk supporter ini memang kita dari Karomania Indonesia sedikit terseok-seok nih Bang. Maksudnya untuk mengumpulkan semua supporter memang kita banyak kendala lah. Tetapi itu kita anggap suatu proses yang memang harus kita lalui. Dan kita banyak belajar ke teman-teman Smack Hooligan. Ya kita lihat bagaimana mereka membangun supporter itu ya sangat menginspirasi lah. Dan mungkin buat teman-teman Smack Hooligan bukan ini pertemuan pertama dan terakhir Bang, masih ada lagi. Masih ada lagi. Jadi nanti tetap kita membangun supporter yang memang sudah ada sebelumnya Bang. Kadang kan kita memang dari 2019 sudah membuat kopdar. Itu beberapa teman-teman yang di sini juga ada hadir, kita tetap konsisten membuat acara, tetapi antusias itu belum. Karena sedikit ini saya bahas di depan teman-teman yang hadir, orang Karo ini kan susah mengapresiasikan Bang. Itu kelemahan kita orang Karo. Kalau ada yang bagus itu nggak bisa menunjukkan isi hatinya gitu. Tetapi di hati itu memang mendukung begitu. Nah ini nanti menjadi PR kita semua teman-teman Karomania. Makanya kita buat itu tagar Karomania Bersatu Bang. Itu ajakan dari Karomania Indonesia. Ayo singkirkan ego, ayo kita bersatu. Tadi saya tertarik yang disampaikan sama Bang Lau tadi. Ayo kita laga kreativitas. Nah di sini kan bukan berarti lempar-lemparan atau apa, enggak, kita laga kreativitas. Jadi kita tunjukkan kalau misalnya Karo United itu Karomania Indonesia pada umumnya dan supporter Karo United itu berbudaya Bang. Itu memang kita jaga supaya tidak ada gesekan dengan supporter lain. Dan kita tetap membuka silaturahmi dengan supporter-supporter bola yang ada di Sumatera Utara. Mungkin nanti bulan depan kita buat lagi dengan supporter yang lain. Tetapi saya pribadi mewakili Karomania Indonesia berharap supaya semua supporter Karo United dimanapun berada, baik yang menonton di rumah juga, yang ada di Karo, di Langkat, di Binjai, ayo, hanya bola yang bisa mempersatukan kita Bang. Kalau nggak bola, mungkin itu udah ya masih bisa diragukan lah. Kalau di bola pun kita nggak bersatu, udah susah. Jadi saya mengajak teman-teman Karo United supporter semua, mari sama-sama sampingkan dulu ego, karena banyak desas-desus yang beredar Bang. Itu mau 2024, mau maju caleg begini, nggak ada itu Bang. Jadi kita betul-betul murni bola. Ada beberapa teman-teman dari Karomania Indonesia yang hadir di sini, kita betul-betul memang karena kecintaan kita terhadap bola. Bukan karena ada embel-embel politik mau maju apa, enggak, itu kita kesampingkan dari awal. Dan itu kita tekankan dalam Karomania Indonesia, kita tidak ada untuk politik, itu tidak ada. Kita murni bola Bang. Mungkin nanti Abang sebagai ketua Panpel juga bisa membantulah supaya supporter Karo United itu dimanapun berada bisa ya ayo sama-sama bergabung bersatu, kita dukung Karo United. Mungkin itu harapan saya pribadi mewakili Karomania Indonesia. Mungkin ada yang bertanya dari teman-teman yang hadir. Waktu bertanya kita buka, ada 2 bertanya kalau bisa. Nggak ada ya? Oh silakan Bang, silakan Bang. Perkenalkan Bang dengan Bang siapa? Silakan Bang. Ini mancing aja barangkali dengan saya mulai pertanyaan, yang lain pun tertarik bertanya kan gitu. Saya sederhana aja, pada manajemen saya coba mau bertanya, kira-kira sponsor Karo United itu
sampai sekarang udah di mana kan gitu. Tahun kemarin saya lihat Bang Sumut kan gitu. PSMS pun untuk tahun liga ini kayaknya sudah tanda tangan dengan Bang Sumut. Garuda United apa ini? Apa pupuk nanti apanya sponsornya atau apa? Oke bang. Terus yang kedua sama pemain lah ya, pemain tuh saya bandingkan dengan PSMS. PSMS itu kan motonya rap-rap gitu ya. Kalau Garuda United rambas skrina. Jadi maksudnya kalau PSMS itu menjiwai rap-rapnya. Mudah-mudahan nanti Garuda United tetap rambas skrina itu terus harus dipakai ya. Artinya kalau Garuda United itu kan PSMS itu kan rap-rap itu kayaknya untuk lawan tuh dibanti habis kan gitu kan. Kalau Garuda United rambas skrina semua tim yang lawan Garuda United dibanti habis. Jadi coba nanti dibedakan lah gitu. Bagusnya macam mana kan gitu. Yang ketiga untuk Smek lah sama ketua Lauren ya. Barangkali ada anggota Smek yang orang Karu, kalau bisa pindahkan aja ke Rumania. Jadi biar rame kalau ke Rumania. Saya kira itu aja bang ya. Oke, terima kasih bang. Terima kasih bang. Oke, ini ada 3 pertanyaan yang cukup menarik ini. Mungkin bisa langsung dijawab oleh manajemen ataupun pemain, silakan. Ini agak mohon maaf bang ya, ini terganggu mic-nya nih bang. Bisa dari situ bang, silakan bang. Nanti bertanya dari sini aja, sebelah kanan saya. Terima kasih. Jadi mungkin sedikit bang. Abang yang penanya tadi, kebetulan waktu kita final di Sidoarjo, beliau hadir. Oh, Sidoarjo ya? Iya, beliau langsung hadir nonton di lapangan, berangkat dari Medan, langsung ke Sidoarjo, seminggu nunggui kita sampai juara. Jadi kalau ada di foto-foto juara, beliau ada itu di foto-foto itu. Oke bang. Ya, jadi mungkin pertanyaan terkait sponsor. Yang pasti sponsor saat ini Garuda United sudah bernegosiasi dengan dan sudah deal dengan beberapa pihak. Kalau mengumumkan bukan kewenangan kami yang ada di sini untuk mengumumkannya, tapi percayalah sudah ada sponsor itu. Mungkin itu aja bang. Sudah ada sponsor ya? Sudah ada sponsor itu. Ya, sekedar menambahkan saja yang disampaikan oleh Sektim. Untuk perkara sponsor, alhamdulillah itu sudah ada. Jadi yang pasti jersey kami nggak sepi. Itu poin pertamanya. Kalau ditanya siapa sponsornya, tunggu tanggal mainnya, kita akan umumkan semuanya. Jadi kita nggak umumkan satu persatu. Nanti kita akan umumkan sekaligus perkenalan jersey dan mungkin sekretariat kita ya, Pak Manus ya. Di mana sekretariat kita juga di situ akan ada kafe. Jadi sekaligus di situ bagi anak-anak Karumania yang ingin berkumpul, membeli tiket serta berkoordinasi dengan Panpel juga bisa di sekretariat dan kafe kita tersebut. Mungkin itu. Mungkin nanti untuk launching jangan lupa kita diundang bang. Pasti. Oh, iya. Kita akan undang teman-teman Karumania. Dan yang paling penting adalah hashtag Karumania Bersatu. Harapan kami dari manajemen maupun saya personal adalah Liga akan dimulai tanggal 27 Agustus. Sebelum 27 Agustus bersatulah kalian, merahkanlah betul-betul stadion itu. Buatlah stadion itu menjadi berwarna. Bukan berwarna-warni. Ya, mungkin itu pesan dari saya. Lalu pertanyaan kedua dari abang kita tadi, pertanyaan ketiga ya. Kalau kedua pemain yang nanti yang menjawab. Pertanyaan yang ketiga itu juga cukup lucu ya. Jadi selain pemain yang bisa dipinjamkan, supporter juga bisa Pak ya. Nanti kita negokan nanti sama ketua sama sekjen itu. Bisa opsi peminjaman nggak? Tapi yang jelas saya tahu teman-teman SMAC. Karena saya juga dulu berawal dari SMAC. Saya berawal dari SMAC, saya juga teman-teman mereka juga. Seperti yang teman-teman pemain sampaikan tadi serta Sektim sampaikan tadi, kita 2x45 boleh berrivalitas. Setelah itu kita ada keluarga. Kita adalah sama-sama aset Sumatera Utara untuk kita majukan provinsi kita jadi lebih baik. Apalagi sekarang kompetisi terbagi 3 wilayah. Terbagi 3 wilayah, 4 yang naik. Dengan posisi seperti itu,
kita di wilayah 1 saja Pulau Sumatera sudah 7 ya. Sudah 7 ditambah 2 dari Jawa. Yang akan diperebutkan adalah 2 teratas dari masing-masing divisi kalau tidak salah. Untuk kemudian nanti 4 akan diambil. Jadi kalau bisa yang 2 dari wilayah 1 nih untuk naik Liga 1 kalau bisa dari Sumatera Utara. Ya. Mungkin itu pesan dari saya. Pertanyaan kedua mungkin Kapten akan menjawabnya. Yang di tengah-tengah ya. Oh ya. Ya Rambas Krina itu ya kalau menurut kami pemain ya dimanapun tempatnya ya siapapun lawannya harus kita rambas Krina gitu. Ya. Ngeyel bang, ngeyel. Memang kalau pemain bola ini di lapangan itu garang seperti Kapten ini kan, tapi di depan media begini, depan begini, ya garang juga. Oh, kata ini diwakilkan ya. Jadi dari awal itu memang untuk Kario United, saya sendiri, sebentar bang ya. Dari awal Kario United itu memang didengungkan itu Rambas Krina. Jadi kita juga terbawa-bawa supporter itu Rambas Krina. Jadi itu memang sudah jadi seperti bendera daging gitu ya. Mungkin nanti ke depan mungkin ada yel-yel yang lain lagi. Mungkin kita berharap ada lagi yang lain. Silakan bang, yang mau ditambahi bang. Ya, menanggapi sedikit dari pertanyaan abang tadi. Jadi begini bang, saya ingin meluruskan sedikit. Jadi ada juga sponsor yang namanya sponsor pertandingan gitu loh bang. Mungkin dari pihak manajemen mereka sudah punya sponsor tertentu ya, yang mungkin di hari H nanti akan disebutkan. Tapi di dalam pertandingan juga nanti akan ada sponsor yang mau mendukung pertandingan gitu. Jadi sponsorship di acara pertandingan. Jadi itu nanti mana tahu ada sponsor-sponsor yang mau mensponsori, mungkin bisa menghubungi Panpel juga bang. Di hari H pertandingan, setiap pertandingan Kario United. Mungkin itu sedikit informasi dari saya. Berarti sponsor ini bisa terbuka juga bang ya? Bisa terbuka untuk pertandingan? Iya, sponsor di pertandingan. Jadi misalnya kayak e-bot atau iklan-iklan di dalam lapangan itu nanti bisa berhubungan dengan Panpel bang. Bisa dapat handphone lagi kayak earphone seperti Smack kemarin bang? Ya kita doakan lah bang. Oh kita doakan ya? Iya. Oh iya. Kita buat sedemikian rupa nanti acara pertandingan itu bang, biar menarik. Kemarin kan kita panteng itu bang, Instagramnya Smack Hooligan. Itu centang biru ya teman-teman Smack Hooligan ya. Jadi pas acara PSMS final dengan Kario United, itu ada sponsor yang mendukung di lapangan bagi-bagi hadiah. Jadi ini memang satu yang menurut saya hal yang perlu ditiru dari Smack Hooligan. Sehingga dari awal sampai akhir itu penontonnya setia, supporter setia bang ya. Nah, jadi ada kemarin saya lihat itu ada bagi-bagi smartphone, earphone untuk supporter. Ya mudah-mudahan nanti seperti yang abang bilang tadi itu juga nanti bisa berlaku di Kario United. Dan mudah-mudahan dari acara ini kami sampaikan kepada penonton yang di rumah supaya kalau misalnya berniat menjadi sponsor di pertandingan bisa hubungi Bang Panpel ya, Bang Ivan Ginting. Ya. Bang Ivan Ginting. Bisa juga menghubungi kami ke Bang Ivan juga bisa. Ya begitu dia. Siap. Melalui Karoman di Indonesia juga bisa ke Bang Ivan. Pasti sampai. Oke, ada penanya satu lagi, silakan. Oke, silakan Bang. Dari sini aja Bang, dari sebelah kanan saya Bang. Bujur semujo juga membantah Grina. Aku di sini atas nama Dias Ginting ingin bertanya untuk pemain Kario United, gimana kami sebagai supporter Karomania yang selalu siap untuk mendukung Kario United dalam berjuang untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kami ingin tahu bagaimana persiapan dari para pemain untuk menjelang kompetisi Liga 2 ini dalam fisik mental untuk bisa menjadi semangat kami sebagai supporter Kario United. Mungkin itu saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin tadi sudah disampaikan di awal tadi Bang, tapi mungkin supaya penegasan aja ya, silakan Bang dari pemain, dari kapten lah sekali kapten. Ya untuk persiapan ya sama seperti tim-tim lain ya Bang, kami tetap latihan, instruksi dari pelatih. Mungkin
kalau lebih semangat lagi kami, ditambahnya ada supporter lebih banyak gitu bang, maupun latihan atau di pertandingan. Ini kami setiap latihan sama sekali gak ada yang nonton bang. Jadi supporter tuh cuman dari medsos saja. Kami butuh dukungan dari supporter tuh ke lapangan langsung gitu. Nah mungkin lebih menambah semangat kami lagi bang. Terima kasih bang. Oke, mungkin sudah menjawab ya. Di sini tadi ada yang bertanya dari teman-teman Smack Hooligan, silakan Pak, kesempatan. Ini penanya terakhir untuk sesi kedua. Perkenalkan namanya Bang, namanya siapa? Horas Jojoa. Perkenalkan nama saya Siardo Panggabean selaku Wakil Sekretaris Umum Smack Hooligan. Kita sudah diundang di sini ya di acara Kopdar Akbar kami yang sebenarnya ini bukan pertanyaan, cuman hanya pengen tahu aja, tak kenal maka tak sayang. Jadi kan mana tahu kita ada problematika tengah jalan, jadi kan harus kita pengen tahu juga kalau dia berbentuk organisasi, kami pengen tahu siapa ketua umumnya, sekretaris dan bendaharanya, ataupun kalau misalnya di komunitas siapa tokoh di Karomania nih. Artinya kan tengah jalan nanti kita mau tahu adik-adik kita yang sana. Nah, takutnya nanti tiba-tiba dia ngaku Karomania, bingung kita nanti menyelesaikan masalahnya seperti apa. Betul ya kan kira-kira? Karena kita ke depannya juga menjalin silaturahmi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bujur melala. Ini pertanyaan yang cukup menarik dari teman-teman Smack Hooligan. Di sini izin teman-teman dari Karomania Indonesia saya mewakili, dan dari teman-teman supporter juga. Saya sampaikan, saya tegaskan saat ini, sampai detik ini memang kita kepengurusan belum ada. Jadi kemarin kita sepakat dengan teman-teman dari Karomania Indonesia, ayo kita galang dulu, kita tunjukkan dulu bahwa kita itu konsisten dari awal sampai sekarang. Nanti kita, bukan kita gila ketua, maksudnya bukan kita ada kepentingan yang lain begitu ya. Kita mau tunjukkan dulu, ini orang-orang yang kita kumpulkan, baru kita bentuk kepengurusan. Karena kalau sekarang kita bentuk kepengurusan, ini masuk ke tahapan pemilu, ini agak sedikit sensitif. Karena banyak prasangka-prasangka yang, wah itu kepentingan ini, kepentingan begitu. Jadi ini kita kesampingkan dulu. Memang rencana awal itu kita mau penunjukan ketua itu di sini saat ini. Tetapi beberapa hari lalu kita rapat di sini dengan beberapa teman-teman dari Karomania Indonesia. Kita tegaskan bahwa kepengurusan itu belum ada sampai detik ini. Tapi dalam waktu dekat kita lihat nanti bagaimana antusias teman-teman supporter Karo United akan kita bentuk secepatnya. Itu memang harapan kita Bang. Karena ada satu organisasi yang tidak punya kepemimpinan itu juga memang nggak mungkin kalau nggak ada pengurusnya. Pasti kita akan bentuk, tetapi untuk sampai saat ini kita kepengurusan belum ada. Tetapi kita belajar dari Smack Hooligan juga, di sini ada ketua dan sekretaris juga hadir, pengurus juga beberapa hadir. Nanti kita coba sharing lah, karena waktu kita sowan ke sekretariat, beliau ketua menyampaikan ke kita bahwa mereka terbentuk itu setiap kelurahan ada, kecamatan ada begitu. Jadi kita di Karo United memang belum di supporter belum ada. Dan mudah-mudahan itu menjadi PR kita semua, Karomania Indonesia dan Karomania yang ada di Sumatera Utara. Mungkin itu Bang, sedikit jawaban. Kalau nanti kita bertemu di jalan Bang, ya inilah muka-muka kita yang hadir di sini, inilah Karo United. Dan kita memang sangat menghargai welcome-nya Smack Hooligan terhadap kita Karomania Indonesia kemarin. Kita hargai, sangat kita respect ke Smack Hooligan. Mungkin itu sedikit menjawab Bang. Oke, di sesi yang kedua ini mungkin kita akhiri, nanti ada pemberian cenderamata setelah sesi kedua. Nanti kami minta nanti narasumber untuk tampil ke depan. Sebelum kita tutup sesi kedua, mungkin ada close statement dari manajemen ataupun pemain, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan, waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, terima kasih. Sekali lagi mungkin penegasan aja, tadi permohonan maaf dari manajer kami, serta dari top manajemen kami yang tidak bisa hadir pada hari ini. Beliau menitip salam, yang paling penting dari kami semua, baik dari manajemen maupun dari pemain, mengharapkan yang namanya dukungan dari supporter.
mengharapkan yang namanya persatuan dari Karomania Indonesia maupun Karomania. Harapan kita sebelum tanggal 27 nanti teman-teman Karomania Indonesia maupun Karomania bisa menjadi satu wadah yang besar. Jangan segan untuk berkoordinasi dengan supporter-supporter lainnya, saling berkomunikasi, saling berinteraksi. Apabila nanti sudah terbentuk, Sowon kulun wun ke supporter-supporter lainnya untuk perkenalan diri, serta yang disampaikan oleh kapten kita tadi, jangan ramenya hanya di medsos. Kami butuh suara nyata, kami butuh dukungan nyata. Teriakan kalian adalah semangatnya kami. Mungkin itu, jangan pernah lelah mendukung Karo United. Memang kami klub baru. Kita baru berdiri di 2019 ya Pak Sek. 2019 kita baru berdiri di bulan Juli kemarin. Kemudian dengan usia yang masih muda, kami alhamdulillah mendapatkan rezeki di Liga 2. Doakan supaya kita bisa berlanjut ke Liga 1 ke depannya. Amin. Harapan kami juga, saudara tua kami juga menemani kami naik ke Liga 1. Mungkin itu. Mungkin ada Pak Sek? Ada tambahan lagi, Bang? Ya mungkin closing sedikit aja Bang. Apa yang disampaikan dokter tadi sudah cukup banyak. Tapi lagi-lagi pesan dari founder kita penting kami pikir untuk disampaikan di apa ini, bahwa Karo United ini lahir bukan hanya ingin menjadi sebuah klub profesional yang meramaikan persepak bolaan Indonesia, tapi bagaimana Karo United ini menjadi sebuah cita-cita bagi anak-anak Sumatera Utara yang punya cita-cita di panggung sepak bola, khususnya masyarakat Karo, orang-orang Karo, anak-anak muda Karo. Karo United inilah menjadi sebuah cita-cita, menjadi sebuah tujuan. Sebelumnya juga sudah pernah kami Bang Arya sampaikan bahwa dia berharap akan lahir Kardinata baru, akan lahir orang-orang Karo baru, anak-anak Karo baru yang hebat di panggung sepak bola yang seperti saat ini kita rindukan gitu. Nah, karena pada kenyataannya hampir setiap desa di tanah Karo itu ada lapangan bolanya, Bang. Ironisnya cuman Kardinata dan Andres Tepu pemainnya. Nah, kan ini sebuah ironi. Nah, tapi dengan lahirnya Karo United, kita berharap ada penataan terkait pembinaan sepak bola usia muda di Karo ke depan. Anak-anak muda Karo juga lebih semangat berlatih karena ada tujuannya sekarang dekat dengan rumahnya. Ada namanya Karo United, ada tujuannya untuk bermain bola. Orang tua juga dengan melihat profesionalnya sebuah klub, percaya anaknya bisa bekerja mendapatkan uang, mendapatkan rezeki di panggung sepak bola. Maka dengan begitu kita juga yakini akan lahir anak-anak Karo yang hebat, yang bisa membawa perubahan ke Karo ke depannya. Mungkin ini pesan moralnya sebenarnya, Bang. Tapi kami rasa penting kami sampaikan karena inilah sebenarnya visi utama dari Bang Arya Sinulinga saat mendirikan klub ini. Terima kasih. Terima kasih buat tim manajemen dari Karo United dan pemain. Seperti yang Abang sampaikan tadi, memang kita juga berterima kasih nih buat Bang Setia Pandia. Beliau sangat mendukung kegiatan yang kita buat. Beliau yang menghubungkan kita dengan Bang Iwan Karo-Karo dan Bang Gunung Ginting. Jadi kasih plus dulu Bang Setia Pandia. Jadi harapan kita mulai dengan event-event seperti ini, ya kita butuh kerinduan lah. Seperti Bang Demon kemarin menghubungkan kita dengan Smack Hooligan, ada Bang Setia Pandia. Silahkan kita membuka diri, ayo kita membangun sepak bola ini lebih baik lagi supaya generasi muda di bawah kita juga ada harapan ya. Maksudnya jangan, kita tahu sendiri di tanah Karo itu sangat, ya kita sedih lah karena narkoba itu sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan dengan adanya Karo United bisa merubah nasib generasi muda Karo ke depan dan bisa mempersatukan orang Karo yang saat ini menurut saya sudah terkotak-kotak. Dengan bola ayo kita bersatu. Nah, jadi mungkin ini sedikit harapan kita di sesi kedua ini supaya teman-teman juga yang menonton dari rumah bisa tahu maksud dan pesan yang kita sampaikan dari acara ini.
Mungkin di penghujung acara ini kita akan sesi bersama. Setelah itu nanti kami undang semua narasumber ke depan. Nanti teman-teman perwakilan dari Karomani Indonesia silakan mempersiapkan souvenirnya. Kita akan memberikan langsung kepada narasumber. Kita foto bersama dulu Bang dengan tim. Silakan media. Karo United! Karo United! Oke, kami undang semua narasumber tampil ke depan. Bang Lau, kami undang ke depan Bang. Bang Iwan Karo-Karo, Bang Gunung Ginting juga kami undang ke depan. Bang Desmond Tarikan juga, silakan Bang. Ini ada sedikit cenderamata dari kami Karomani Indonesia. Di sini kami undang Bang Setia Pandia juga hadir ke depan untuk menyerahkan cenderamata nih Bang. Abang termasuk dari Karomania Indonesia nih. Abang juga mari Bang, silakan Bang. Ini kita menyerahkan secara simbolis kepada teman-teman narasumber yang sudah hadir di tempat ini. Buat Kak Hera Sebayang, kami minta juga undang ke depan Kak Hera Sebayang. Sebentar, satu. Kak Hera Sebayang. Kak Hera Sebayang, kami undang ke depan Kak. Satu aja. Bukan Bang, ini serahkan ke sini Bang. Oh, diserahkan ke sini. Oke. Iya, nanti ya. Satu orang lagi. Satu orang Kak Hera. Kak Hera Sebayang, ya ini juga salah satu pendukung di Karomani Indonesia. Berhadapan-hadapan aja Bang, langsung aja diserahkan secara simbolis. Silakan, siapa aja bebas. Sabar-sabar Bang, tentu Bang. Ya silakan. Diserahkan Bang. Kami undang teman-teman dari Sanggar, silakan tampil. Kak Hera Sebayang ke Bang Gunung Ginting. Edward Angin ke Bang Iwan Karo-Karo. Bang Iwa Brahmana ke Bang Desmond Tarikan. Oke, kita foto bersama ya, foto bersama silakan, kita foto bersama dulu.
Ya, sambil mendengarkan musik dari Sanggar Buran Purnama Raya, rekan-rekan sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, demikianlah acara ini sudah kita jalankan dengan baik. Terima kasih buat rekan-rekan Smek Koligan, rekan-rekan abang-abang kami narasumber, tim kawan-kawan kami, kadek-kadek kami Krina, Karomania Indonesia, Jodoh kita Krina. Semoga silaturahmi kita tidak berhenti sampai di sini dan Karomania semakin semangat lagi ke depannya mendukung karya United. Selamat sore, kiranya Tuhan memberkati kita dan sukses bahagia buat kita semua sekalian. Menjua-jua, ora.